nomor 506 tahun 2020 tentang penetapan zonasi sekolah untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini, Umar akan menjelaskan PPDB zonasi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat informasi terbaru PPDB 2020. Yang sudah subscribe, mudah-mudahan channel ini dapat memberikan informasi terbaru PPDB 2020. Untuk menjelaskan jalur zonasi, Komar akan menggunakan lampiran 9 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 501 tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020. Yang pertama, bagi putra-putri Bapak Ibu yang akan mendaftar di SD ya, dengan jalur zonasi, Komar akan langsung ke jalur zonasi SD. Yang pertama untuk zonasi SD, tahap 3 PPDB jalur zonasi. PPDB jalur zonasi berbasis kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pelaksanaan PPDB jalur zonasi berbasis kelurahan diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 1 Juni 2019 sesuai dengan zonasi sekolah. Ini lagi, paling akhir tanggal 1 Juni 2019 sesuai dengan zonasi sekolah. Pak, kalau kakak saya setelah 1 Juni 2019, biasanya ini nanti diinput di sistem, tidak berhenti di sampai sistem. Bapak Ibu tidak bisa input untuk tahap selanjutnya. Jadi kalau kartu keluarganya setelah Juni kemungkinan tidak bisa, tapi silahkan Bapak dan Ibu bisa langsung menanyakan ke panitia PPDB di sekolah. Kuota yang disediakan untuk PPDB jalur zonasi berbasis kelurahan paling sedikit 55%. Nah, lumayan banyak. Dari daya tampung kedua. Daya tampung kedua adalah daya tampung sekolah dikurangi calon peserta didik baru yang diterima melalui jalur inklusi dan jalur afirmasi anak panti dan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Pilihan sekolah paling banyak 3 sekolah dalam zona sekolah yang telah ditentukan. 5. Calon peserta didik baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah. Maksudnya, apabila putra-putri Bapak Ibu itu masih diterima di sistem PPDB, itu tidak bisa mengganti pilihan sekolahnya. Jadi pada saat memilih pilihan, memilih sekolah, itu harus betul-betul cermat. Nah, kalau peserta didiknya sudah tidak ada di dalam ketiga pilihan ini, Bapak itu bisa menggantinya, bisa diterima, mengganti di sistem. Bisa apa tidak Pak? Insya Allah bisa. 6. Calon peserta didik baru yang diterima wajib melakukan lapor diri secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai jadwal. Calon peserta didik baru yang diterima pada jalur zonasi berbasis kelurahan tetapi tidak lapor diri dapat mengikuti seleksi PPDB tahap akhir selama masih tersedia bangku kosong. Nah, dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB jalur zonasi berbasis kelurahan, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB jalur zonasi berbasis provinsi dan luar DKI Jakarta. Nih, PPDB SMP dan SMA. Kemarin akan langsung masuk ke zonasi.
Tahap 3, jalur zonasi. PPDB jalur zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Pelaksanaan PPDB jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 1 Juni 2019 sesuai dengan zona sekolah. Ini ya, yang mau masuk ke SMP dan SMA. Kalau SMK tidak ada jalur zonasi. B. Kuota yang disediakan untuk PPDB jalur zonasi paling sedikit 40%, berarti bisa lebih. Paling sedikit nih. Dari daya tampung kedua. Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran secara daring sebagai berikut. Untuk SMP paling banyak 3 sekolah. Untuk SMA paling banyak 3 peminatan. Pilihan peminatan pada saat pengajuan pendaftaran secara daring untuk SMA paling banyak 3 peminatan dan 1 sekolah atau 3 peminatan pada sekolah yang berbeda-beda. Misalkan 3 peminat kamu mau masuk ke salah satu sekolah, misalkan SMA Negeri 8 Jakarta, jurusan IPA, IPS, Bahasa. Atau juga bisa 3 sekolah, bukan IPA di SMA 8, 2 di berapa dan sebagainya. Hal jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan sebagai berikut. Ingat ini urutannya. Usia calon peserta didik baru. 2. Apabila terjadi sama, urutan pilihan sekolah. Dan 3. Waktu mendaftar. Usia saja tanggal, itu sudah mempengaruhi usia. Ya. Calon peserta didik baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah. Ini secara sistem. Apabila kamu memanti pantau selama proses pelaksanaan PPDB, itu kamu sudah tidak masuk, bisa kamu tidak usah mencabut berkas pengalaman tahun 2019. Tapi kamu merubah pilihannya dengan sistem masuk lagi, login lagi ya. Calon peserta didik baru yang diterima wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan sesuai jadwal. Ya, tambahan. Yang F, apabila kamu mau berubah jenjang, misalkan SMA ke SMK, itu baru mencabut berkas. Tapi kalau SMA ke SMA lain, itu tidak usah cabut berkas. Begitu juga SMP. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri pada PPDB jalur zonasi kelurahan dapat mengikuti PPDB tahap akhir selama masih tersedia bangku kosong. Jadi kalau kamu sudah terima harus tahu lapor dirinya tanggal berapa. Gitu ya. Dalam hal kuota tidak terpenuhi dapat PPDB jalur zonasi, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB tahap akhir. Oke, kita masuk yang inti dari PPDB jalur zonasi. Dinas Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 506 Tahun 2020 tentang penetapan zonasi sekolah untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Ya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menimbang, mengingat, memutuskan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang penetapan zonasi sekolah untuk penerimaan peserta didik baru. 1. Penetapan zonasi dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 di Provinsi DKI khusus Ibu Kota Jakarta. Kedua, zonasi sebagai dimaksud pada diktum ke-1 hanya diberlakukan pada jenjang sebagai berikut: SD, SMP, dan SMA. Untuk SMK tidak menggunakan jalur zonasi. Ketiga, zonasi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A, huruf B, dan huruf C dikelompokkan berdasarkan kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ini sudah ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Ibu Kota Khusus Ibu Kota Jakarta, Nahdiana. Ya, lanjut. Ini untuk lampirannya. Contoh.
Ini kelurahan. Pertama Kelurahan Cideng, kecamatannya Gambir. Sekolah yang dapat dipilih. Ini untuk kota administrasi Jakarta Pusat. Yang pertama dari Kelurahan Cideng, Gambir, ada SD Cideng 02 pagi, SDN Cideng 04 pagi, dan SDN Cideng 07 pagi, 9, 10, 13. Terus SD Negeri Duripulo 01 pagi, dan seterusnya. Silahkan nanti bisa dilihat. Ini yang pertama untuk SD. Nanti silakan Bapak Ibu bisa download filenya. Saya lampirkan di deskripsi, link deskripsi silahkan. Jadi sudah, selanjutnya SMP. Daftar sekolah menengah pertama negeri dalam zonasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Cideng, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir. Sekolah yang dapat dipilih menggunakan PPDB jalur zonasi: SMP Negeri 1 Jakarta, SMP Negeri 4 Jakarta, SMP Negeri 5 Jakarta, SMP Negeri 18 Jakarta, SMP Negeri 39 Jakarta, SMP Negeri 60, 70, 72, 94, 273, dan 286. Bahkan bagi kalian yang akan mendaftar dari Kelurahan Cideng, ya kakaknya Cideng, kecamatannya Gambir, bisa memilih 3 sekolah sesuai dengan peraturan yang tadi, ya. Untuk SMP paling banyak 3 sekolah. Silakan dimaksimalkan dalam pemilihan sekolah. Jangan hanya kamu pilih satu terus di next, tapi satu terus tambah lagi sekolahnya. Ya, PPDB zonasi tidak bisa kita memilih keinginan kita sendiri. Jadi harus yang sesuai dengan petunjuknya. Karena kemarin ada yang subscriber yang tanya, Pak, saya dari Gambir mau daftarnya di Kelurahan Cideng, boleh apa tidak? Kalau yang di Gambir ini SMP Negeri 1 Jakarta, SMP 4 Jakarta, 5, 8, 17, 18, ya, 39, 60, 72, 93, 94, 203. Silahkan nanti kalian buka link deskripsi di bawah, nanti silahkan download. Kamu baca sendiri, pelajari sendiri SMP mana, SMA mana, dan SD mana yang bisa saya daftar. Hanya untuk SMA, daftar sekolah menengah atas negeri dalam zonasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 dari Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir. Untuk dapat memilih SMA menggunakan jalur zonasi, yaitu SMA Negeri 1 Jakarta, SMA Negeri 2 Jakarta, SMA Negeri 4 Jakarta, SMA Negeri 7 Jakarta, SMA 10, 20, 23, 25, 35. Ya. Silahkan, misalkan kamu dari Kelurahan Kebon Kelapa mau daftar di Kecamatan Gambir, silahkan, ini dipelajari masing-masing. Ya, di Menteng, SMA Negeri 1 Jakarta 3, 4, 7, 10, 20, 25, 35, 43. Silahkan nanti ini silahkan di-download. Kalian dipelajari dengan baik. Pastikan tahun ini bisa masuk ke SMA, SMK, SD, SMP, SMA favorit kalian masing-masing. Ini resmi ya, Omar menyampaikan informasi ini resmi yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Informasi ini resmi Pak Omar sampaikan diperoleh dari website Dinas Kependidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Diana, ini sudah ditandatangani dan sudah distempel. Kalau resmi, mudah-mudahan bermanfaat sharing Pak Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.